Halo semuanya, di sini aku Bening Nadindra Ubayahita yang biasa dipanggil Bening dari kelompok Amaltea, jurusan Teknik Biomedis, Departemen Teknik Elektron dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada akan menjelaskan mengenai penyelesaian problem untuk tugas pemrograman dari TLS atau Title Lab Skill. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita akan mulai bahas dari problem yang pertama, yaitu mengenai inverted sequence. Intinya, kita itu diberi sebuah array dan akan melakukan transformasi yang mana ketentuannya adalah jika indeks dari array tersebut genap, maka akan dibalik. Sedangkan kalau indeksnya ganjil itu tidak diapa-apakan. Lalu untuk yang negatif akan tetap negatif, begitu saja. Lalu aku sudah membuat flowchartnya dan akan aku bahas. Jadi di sini kita mulai dulu start. Ini kelihatan nggak ya? Udah deh. Start, lalu input array. Di sini aku sebut input array A untuk membahasakan. Lalu setelah menginput array akan ditentukan di proses bahwa total itu 0 karena kita kan diminta untuk mencari total juga selain mencari angka-angka yang telah ditransformasi dalam array tersebut, kita juga diminta untuk menentukan totalnya. Jadi di sini ketika kita belum menemukan angka apapun, ditulis bahwa totalnya itu 0. Lalu I atau indeks itu juga dimulai dari 0. Seperti yang kita tahu, array itu indeksnya dimulai dari 0, baru 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, setelah melalui tersebut, akan melalui kondisional atau percabangan yang mana ditanyakan apakah indeks itu lebih kecil dari panjang A atau panjang array-nya. Karena kan ya seperti yang kita tahu tadi itu array itu mulainya dari 0, jadi dia panjangnya nggak mungkin sama dengan si indeks tuh panjangnya nggak mungkin sama dengan panjang array-nya lah. Makanya dia harus selalu lebih kecil. Nah, jika iya, maka nanti nilainya itu nilai yang akan kita gunakan itu dari array tersebut, yaitu pada indeks yang sebelumnya itu yang dari 0 masuk. Lalu ditanyakan apakah itu genap, indeksnya genap. Jika iya, maka ditanyakan lagi nih, apakah dia lebih kecil dari 0 nilainya atau negatif. Jika iya, maka nanti dia itu akan absolutkan nilainya di apps, lalu dia di reverse atau dibalik, lalu diberi negatif. Hal ini tuh membuat dia itu bisa dibalik tanpa menghilangkan negatifnya secara keseluruhan. Jadi kayak dia diambil dulu negatifnya, habis itu baru dibalik, terus dikasih lagi negatifnya. Habis itu nanti akan keluar total, dan totalnya itu akan gabungan antara total sebelumnya dan hasil. Total sebelumnya seperti kita tahu tuh tadi 0. Nah, tadi kalau misalkan nggak ketemu, kalau misalkan I-nya itu nggak genap atau ganjil, itu nanti langsung akan keluar nilainya itu segitu aja, nggak dibalik ataupun apapun itu, dan akan langsung dicetak ke total. Tapi kalau yang lain, kalau misalkan nilainya juga di atas negatif, oh iya, harusnya di sini setelah, kalau misalkan dia nggak negatif, itu nggak langsung ketemu hasil guys. Ini aku salah nulis, harusnya di sini di reverse dulu juga tanpa perlu di absolute, di reverse terus baru keluar hasil. Nanti akan aku tambahin sebelum aku kumpulin. Nah, terus nanti kalau udah semua, nanti udah total dan total hasil, kita lanjut ke sini, yaitu nanti indeksnya akan ditambah dengan 1. Nah, kalau udah, kita akan melalui iterasi atau perulangan ke sini. Di sini juga ditanyain lagi nanti tuh, kayak masih memenuhi nggak sih indeksnya itu untuk berada di array yang udah kita masukin. Nanti kalau sampai dia udah sama dengan si panjang array, berarti dia udah memenuhi, dia bakal langsung diproses, yaitu di print totalnya tadi. Begitu, lalu selesai. Itu untuk problem pertama. Tadi kan kita dikasih itu ada angka 204, 18, minus 917, 500, dan 9. Itu kalau udah digunain ini, metode yang tadi aku jelasin, itu nanti bakal ketemu 402
karena yang itu indeksnya 0, yang indeksnya 1 itu 18 tetap 18, yang indeksnya 2 yang genap itu jadi negatif 719, lalu yang indeksnya ganjil yaitu 3 itu tetap 500, dan yang terakhir itu indeksnya genap tapi karena dia satu satu angka doang, jadinya dia dibalik nggak ngaruh jadi 9, yang mana kalau di total itu jadi 210 ya. Itu untuk problem pertama. Lalu untuk problem yang kedua itu kita ngapain tadi ya, kita itu diberi sandi, bukan, kayak kita menemukan sebuah mesin sandi gitu deh, dan ada beberapa sandi-sandi yang udah dikasihin, dan kita diminta untuk menganalisis bagaimana cara memecahkan sandi tersebut, dan kita diberi juga sandi baru untuk dipecahkan. Nah, dari situ sudah aku analisis dan udah aku bikin flowchartnya. Kita langsung bahas aja. Yang pertama kita tentu saja kita mulai. Kenapa aku bikinnya di sini? Mulai, lalu kita input sandinya tuh yang tadi kita mau pecahin, dan gitu kita temukan angka di tengah-tengah. Jadi pasti itu di sandi itu tuh ada angka di tengah-tengahnya. Lalu kita konversi angka yang kita temuin itu ke huruf IS, CII. Lalu nanti nanti angka yang ada di tengah itu dihapus aja. Habis dihapus, nanti string sandinya, atau maksudnya kalimat sandinya itu dibalik, di reverse kayak tadi lah. Habis itu setelah dibalik, yang tadi kita translate dari angka ke huruf ISCII itu dimasukin ke huruf depan tuh, jadi huruf pertamanya. Nah, habis itu nanti di situ kita tuh bakal punya deretan huruf konsonan yang kita nggak tahu apa, dan nanti kita cocok-cocokin aja buat huruf vokalnya, dan baru nanti ngeprint out kalimatnya ya, selesai. Dan tadi kan kita dapat itu ininya NM71RG dengan G kapital. Nah, itu nanti kita 71-nya kita ambil, habis itu di translate jadi itunya, jadi huruf ISCII-nya. Terus itu nanti sisanya GRMN yang udah dibalik itu, dan itu aku dapetin intinya hasilnya sebelum dikasih huruf vokal itu GRMN ya. Dan disitu karena ada clue yaitu katanya bahasa Inggris, jadi bisa jadi itu German, German, and Germain. Mungkin itu adalah kandidat-kandidat dari kata-kata yang mungkin masuk dari solusi tadi tersebut. Nah, lalu langsung ke problem ketiga, yaitu mengenai obey traffic lights. Di sini tuh kayak mau bikin festival. Ininya bikin apil deh. Apilnya harusnya tuh urutannya hijau, kuning, merah, tapi karena suatu hal itu kayak urutannya nggak pas gitu deh. Nah, itu juga udah aku bikin flowchartnya. Jadi gini, kita mulai dulu pertama-tama, lalu kita input detiknya. Jadi di situ kan di ini kan juga kayak kapan kayak durasi tiap warnanya, terus kayak kapan ininya loh, apa sih cluenya, kayak misalkan di sini dikasih tahu kalau di detik ke-45 itu apilnya malah baru nunjukin warna kuning, padahal lampu kuning tuh cuma 3 detik, dan itu setelah lampu hijau 20 detik lah. Ini gitu, intinya kita masukin detikannya dulu, detikan kayak kita kan menentuin tuh di detikan tersebut warnanya apa gitu. Habis itu kita hitung fase. Kita hitung fasenya itu gimana? Caranya adalah dengan mengurangi waktunya dengan 25 dan dimodulo dengan 103. Kenapa modulo 103? Di sini tuh kita bakal nentuin fase. Karena kan total dari semua ininya urutannya kayak hijau, kuning, merah itu totalnya ada 103 detik. Begitu. Ya, jadi di situ kita akan menemukan fasenya.
Nah, terus nanti ditanyakan apakah fasenya lebih kecil sama dengan 19. Kalaupun iya, oh ya belum aku kasih keterangan. Kalau iya itu bakal jadi berarti warnanya itu hijau. Kalau enggak ditanya lagi apakah fasenya lebih kecil atau sama dengan 22. Kalau misalkan iya itu jadi kuning. Kalau misalkan enggak itu jadi merah. Ya apapun itu kita kan bakal nentuin apakah itu hijau, merah atau kuning kan. Udah nanti langsung ke sini ke nanti langsung output warnanya aja gitu langsung selesai. Nah, kalau dari pertanyaan itu kita kan diminta untuk menentukannya di detik ke 80, 185, 150, 135, 150, 212. Pada detik ke 80 itu angkanya pada detik ke 80 itu baru ke fase yang ke-55. Ya intinya tuh ya errornya gitu. Itu menunjukkan kalau di detik tersebut tuh warnanya merah. Kalau 135 itu tuh hijau, 150 itu kuning, dan 212 itu merah. Begitu, sekian aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.